Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Ramani Baswan. Bapak mengajar pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Hari ini kita akan membahas tentang materi pemeliharaan diri dan penyakit menular dan tidak menular untuk kelas 5 sekolah dasar. Pertama, kita akan membahas tentang tujuan dari pembelajaran materi ini. Yang pertama adalah memahami konsep pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular dan tidak menular. Diharapkan siswa dapat menjelaskan konsep pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan konsep pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit tidak menular. Yang kedua adalah menerapkan konsep pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular dan tidak menular. Siswa diharapkan mampu merangkum materi konsep pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular dan tidak menular. Next. Hari ini kita akan membahas submateri. Yang pertama adalah cara pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit. Yang kedua, mengenal penyakit menular, dan yang ketiga adalah mengenal penyakit tidak menular. Cara pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit. Ya, yang pertama caranya adalah dengan memelihara kebersihan diri. Kebersihan diri adalah tindakan memelihara kebersihan dan kesehatan untuk memperoleh kesehatan jiwa dan raga. Contohnya seperti mencuci tangan dengan sabun, menggosok gigi 2 kali sehari, serta menjaga kebersihan kuku, kaki, dan baju. Pilih makanan yang sehat. Tubuh kita memerlukan asupan makanan dan minuman yang sehat. Selain itu juga mengandung gizi seimbang. Untuk itu kita wajib memakan makanan yang mengandung protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral yang seimbang. Dan juga memperbanyak meminum air putih agar keadaan kondisi tubuh kita dapat stabil sehingga kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan nyaman. Adapun makanan yang sehat, yang pertama adalah makanan pokok seperti nasi, jagung, dan singkong yang mengandung karbohidrat. Yang kedua adalah lauk pauk. Lauk pauk seperti tahu, tempe, telur, dan ikan yang mengandung banyak protein. Dan yang ketiga adalah buah-buahan. Buah-buahan yang banyak mengandung serat untuk memperlancar metabolisme tubuh. Dan yang keempat adalah sayur-sayuran untuk memudahkan pencernaan makanan. Serta yang terakhir adalah susu. Tadi itu adalah 4 sehat 5 sempurna untuk makanan agar kita bisa hidup dengan sehat. Istirahat dan tidur. Jadi istirahat juga sangat penting bagi tubuh kita. Nah, istirahat di sini diartikan adalah istirahat paling baik adalah tidur. Tidur yang cukup dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan energi. Lama waktu tidur sehari adalah lebih kurang dari 7-8 jam sehari. Nah, istirahat yang cukup harus memenuhi syarat kuantitas dan kualitas yang baik. Yang pertama, kuantitasnya tidur malam minimal 7-8 jam setiap hari. Yang kedua, tidak sering terbangun saat tidur, bangun di pagi hari dengan segar. Dan terakhir adalah dapat tidur dengan mudah 30 menit setelah berbaring. Apabila kalian sudah melakukan hal tersebut, berarti kalian dapat melakukan istirahat tidur dengan nyaman. Olahraga secara teratur. Ada banyak sekali manfaat olahraga yang diperoleh tubuh jika rutin dilakukan. Sebaiknya olahraga dilakukan setiap hari minimal 30 menit. Tidak perlu melakukan olahraga berat. Untuk bisa mendapatkan manfaatnya cukup berlatih ringan seperti bermain bola, bermain futsal, bermain bola voli, jogging, dan lari kecil. Yang jelas ada intensitas untuk melakukan aktivitas fisik kurang lebih sekitar 30 menit. Adapun manfaat dari olahraga secara teratur, yang pertama adalah menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit. Yang kedua, meningkatkan kekuatan otot dan daya tahan tubuh. Yang ketiga, membuat tidur lebih nyenyak. Yang keempat, membakar kalori, mencegah kelebihan berat badan. Yang kelima, membuat wajah dan tubuh lebih segar. Yang keenam, meningkatkan rasa percaya diri. Yang ketujuh, mengurangi stres dan emosional. Selanjutnya adalah menghindari terkena penyakit. Ada berbagai macam cara untuk menghindari penyakit. Yang pertama adalah sebagai berikut: membiasakan diri dengan menjalankan aturan kesehatan. Maksudnya seperti pola tidur yang cukup, pola makan yang baik, dan melakukan rutin olahraga. Yang kedua, menghindari kontak dengan sumber penular penyakit. Nah, jadi kita harus menghindari orang-orang yang sudah terkena penyakit. Jadi seperti itu. Yang ketiga, berupaya mendapatkan udara segar. Yang keempat, melakukan relaksasi untuk mencegah penyakit flu dan demam. Nah, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada beberapa cara untuk mencegah penyakit. Yang pertama, batasi konsumsi gula dan garam dan lemak berlebihan. Jadi konsumsi gula, garam, dan lemak secukupnya sesuai dengan porsi kebutuhan tubuh. Yang kedua, rajin aktivitas fisik. Dengan rajin melakukan aktivitas fisik,
kita dapat mendapatkan tubuh yang sehat dan bugar. Yang ketiga, tidak merokok atau terpapar asap atau residu rokok. Nah, jadi di sini tidak hanya tidak membolehkan untuk merokok, tapi kita juga harus menghindari terpapar dari asap dan residu rokok yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita. Yang selanjutnya adalah jaga berat badan ideal dan cegah obesitas. Yang terakhir, cek kesehatan secara teratur. Jadi fungsinya di sini adalah cek kesehatan secara teratur untuk mengetahui sampai di mana tubuh kita dalam keadaan sehat atau kurang fit. Jadi yang selanjutnya adalah melakukan kebiasaan sehat lainnya seperti menjauhi narkoba. Nah, di sini kita yang harus hindarkan yang pertama adalah obat-obatan atau maksa. Itu tidak baik dikonsumsi, akan mengganggu kesehatan tubuh. Yang kedua, menghindari meminum alkohol. Yang ketiga, tidak merokok dan empat, melakukan pemeriksaan kesehatan. Sama seperti tadi, pada saat sebulan sekali kita melakukan pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui kadar gula, kadar kolesterol, kadar darah kita sampai di mana, apakah dalam keadaan stabil atau tidak. Apabila tidak stabil, maka kita harus melakukan perubahan terhadap pola hidup kita agar bisa lebih sehat lagi. Seperti itu. Yang selanjutnya, materi kedua adalah mengenal penyakit menular. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan materi penyakit menular, ada baiknya saya jelaskan dulu apa sih yang diartikan dengan penyakit. Penyakit adalah keadaan tidak normal dari tubuh yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi orang yang mengalaminya. Penyakit menyebabkan rasa yang dapat mengancam kelangsungan kehidupan orang yang menderitanya. Jadi, pada dasarnya penyakit adalah suatu keadaan tubuh tidak normal pada saat kita melakukan aktivitas sehari-hari, seperti kita bersin-bersin, demam, flu, dan pilek. Itu adalah keadaan tidak normal pada tubuh kita. Nah, selanjutnya yang kedua adalah penyakit menular. Penyakit menular adalah penyakit yang dapat menyebar dari orang ke orang lain. Penyakit menular dapat disebabkan oleh bakteri, virus, dan atau jamur. Dengan kekebalan tubuh yang baik, maka akan terhindar dari berbagai macam penyakit menular. Jadi pada dasarnya di sini adalah penyakit menular adalah penyakit yang dapat menyebar dari orang ke orang yang disebabkan oleh beberapa virus, bakteri, serta jamur. Oke, yang pertama penyakit yang menular adalah demam berdarah dengue atau yang sering disebut dengan DBD. DBD atau demam berdarah dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh salah satu 4 virus dengue. Demam berdarah merupakan penyakit yang mudah menular. Sarana penularannya demam berdarah ini adalah berasal dari gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Nah, gejala yang dialami penderita DBD yang pertama adalah demam tinggi mencapai 40 derajat Celcius. Nah, jadi pada saat kita terkena DBD, demam tinggi mengalami kita, yaitu sekitar 40 derajat Celcius. Yang kedua, nyeri kepala berat. Yang ketiga, nyeri pada sendi otot dan tulang. Yang keempat, nyeri pada bagian belakang mata, nafsu makan menurun, mual dan muntah, pembekakan kelenjar getah bening, ruam kemerahan sekitar 2-5 hari setelah demam. Nah, jadi pada saat pasca demam, kita akan menemukan ruam kemerahan di sekitar kulit kita. Nah, ini sekitar 2-3 hari setelah demam baru muncul yang disebut dengan ruam kemerahan. Kerusakan pada pembuluh darah dan getah bening, dan pendarahan di hidung, gusi, dan di bawah kulit. Nah, jadi itu adalah beberapa gejala dari DBD. Nah, pencegahan yang dapat dilakukan dengan cara melakukan aktivitas 3M. Menguras kamar mandi, menguras bak mandi, menguras selokan, yang selanjutnya menutup tempat penampungan air, dan yang terakhir adalah mengubur barang-barang yang tidak bisa di-recycle seperti kaleng, plastik dan sebagainya yang berpotensi sebagai tempat bersarangnya nyamuk. Apabila 3M kita laksanakan, akan dengan mudah kita menghindari dari penyakit demam berdarah tersebut. Cacar air. Nah, penyakit cacar air atau dalam istilah medis disebut dengan varicella adalah infeksi yang disebabkan oleh virus Varicella zoster. Penderita yang terinfeksi virus ini ditandai dengan munculnya ruam kemerahan berisi cairan yang sangat gatal di seluruh tubuh. Adapun gejala pada saat kita terkena cacar air ini, yang pertama adalah demam. Demam adalah di mana kondisi tubuh sangat panas melebihi rata-rata suhu tubuh pada manusia normal. Yang kedua, pusing. Nah, kepala kita merasa pusing pada saat terkena cacar air tersebut. Yang ketiga, lemas, susah melakukan aktivitas, mudah lemah, letih, lesu. Yang keempat, nyeri tenggorokan. Nah, pada saat kita terkena cacar air, maka akan timbul nyeri-nyeri di tenggorokan. Yang kelima, selera makan menurun. Yang keenam, ruam merah yang biasanya berawal dari perut, punggung, atau wajah dan dapat menyebar di seluruh tubuh. Ruam tersebut berwarna merah kecil dan berisi cairan. Kemunculan ruam ini terjadi secara bertahap dan bertambah banyak selama 2 hingga 4 hari. Nyeri yang selanjutnya adalah nyeri otot. Nah, jadi pada saat kita terkena cacar air, seluruh tubuh kita
pada bagian otot terasa sangat nyeri. Yang terakhir, cacar air akan mengeringkan dalam waktu 7 sampai 14 hari. Nah, jadi cacar air ini akan mengering dengan sendirinya dalam kurun waktu dari 7 sampai 14 hari. Sebagai upaya pencegahan penyakit cacar air, dianjurkan untuk melakukan vaksinasi cacar air atau vaksinasi Piracella. Di Indonesia sendiri, vaksinasi cacar air tidak termasuk dalam imunisasi rutin lengkap, tapi tetap dianjurkan untuk diberikan. Yang selanjutnya adalah flu Singapura. Flu Singapura merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus yang umumnya dialami oleh anak-anak dan bayi. Dalam kebanyakan kasus, flu Singapura umumnya menyerang anak-anak atau balita. Virus yang menyebabkan infeksi adalah entovirus 71 dan terkadang Coxsackie-virus A16. Nah, jadi itu adalah penyebab dari penyakit ini. Nama virusnya tadi apa? Yang pertama adalah entovirus 71 dan Coxsackie-virus A16. Itu adalah virus yang menyebabkan kita bisa terkena flu Singapura. Gejala dari flu Singapura adalah sebagai berikut. Yang pertama, demam, batuk serta nyeri perut. Nah, di sini. Yang kedua, sakit tenggorokan. Yang ketiga, sariawan pada rongga mulut. Yang keempat, tidak nafsu makan. Yang kelima, mengeluarkan air liur berlebihan atau disebut dengan drooling. Yang keenam, muncul ruam merah berisi virus dan tampak melepuh pada telapak tangan dan kaki. Jika bisa muncul di lutut, siku, telapak tangan dan kaki, dan serta pinggul. Bayi dan anak akan sangat rewel. Nah, jadi pada dasarnya virus ini lebih sering menyerang pada anak dan bayi. Nah, apabila dia menyerang terhadap anak dan bayi, maka ditandai dengan anak tersebut sangat rewel atau suka menangis. Untuk mengurangi penyebaran virus flu Singapura, kita dapat melakukan sebagai berikut. Yang pertama, apabila kita terkena virus, maka kita harus mengisolasi diri di rumah, istirahat sampai sembuh, baru berkomunikasi dengan orang banyak. Yang kedua, membersihkan area-area yang dicurigai terkena virus dengan menggunakan air dan sabun. Yang ketiga, membiasakan diri untuk mencuci tangan sampai bersih. Nah, karena apa? Karena virus dari flu Singapura ini biasa tumbuh di daerah telapak tangan dan telapak kaki, sehingga kita dianjurkan untuk selalu mencuci tangan dengan sabun. Dan terakhir, tidak berbagi peralatan makan dan atau minum. Nah, jadi pada saat kita terkena virus flu Singapura, usahakan kita membedakan wadah makanan, wadah minuman yang kita konsumsi dengan keluarga lainnya agar tidak terjadinya penyebaran virus tersebut. Oke, malaria ini adalah suatu penyakit yang disebabkan dari nyamuk atau parasit malaria di dalam tubuh nyamuk. Gigitan nyamuk tersebut menyebabkan parasit masuk ke dalam tubuh manusia. Parasit ini akan menetap di organ hati sebelum siap menyerang sel darah merah. Nah, jadi pada dasarnya malaria ini adalah suatu parasit yang terdapat pada nyamuk. Nah, sehingga nyamuk tersebut membawa dan memberikan terhadap manusia ketika dia menggigit kita, dan parasit tersebut langsung masuk ke hati baru menyerang sel pembuluh darah. Nah, parasit malaria ini bernama Plasmodium. Nah, jadi kita sering sebut dia adalah Plasmodium. Jenis Plasmodium bermacam-macam dan akan berpengaruh terhadap gejala yang ditimbulkan serta pengobatannya. Gejala dari malaria yang pertama tentunya demam dengan suhu tubuh turun naik tidak menentu. Nah, jadi di sini demamnya agak sedikit berbeda. Kenapa? Karena demamnya naik turun. Di hari pertama dia akan naik, di hari kedua dia akan turun, dan hari ketiga dia akan naik lagi. Jadi siklusnya dia naik turun selama seminggu. Jadi yang kedua, wajah pucat. Yang ketiga, keluar keringat dingin. Dan yang keempat, badan letih, lesu, dan lemah. Dan yang kelima adalah pembekakan pada limpa. Nah, penyakit ini dapat dicegah dengan cara sebagai berikut. Memelihara kebersihan lingkungan. Tetap kita harus bisa memelihara kebersihan lingkungan, terutama di kamar kita. Yang kedua, membersihkan kubangan air. Dan sebisa mungkin kita menghindari atau membersihkan jika ada kubangan air yang berpotensi sebagai sarang nyamuk. Yang keempat, menyemprotkan fogging. Nah, fogging ini berguna untuk memberantas sarang-sarang nyamuk yang ada di sekitar rumah kita agar kita bisa terhindar dari malaria. Yang keempat, tidak menggantungkan pakaian. Nah, jadi usahakan di setiap kamar kalian apabila ada baju yang sedang menggantung, usahakan langsung dirapikan untuk tidak menjadi tempat hinggap nyamuk. Yang kelima, menggunakan kelambu dan obat nyamuk pada saat tidur. Nah, usahakan pada saat kita tidur paling tidak menggunakan kelambu agar nyamuk tidak masuk ke dalam kamar kita, dan paling tidak juga kita menggunakan obat nyamuk untuk menghindari gigitan langsung oleh nyamuk. Nah, di sini saya akan menjelaskan transmisi dari malaria. Pertama itu dibawa oleh nyamuk, lalu nyamuk membawa itu ke manusia dengan gigitan, baru nanti parasit Plasmodium dia akan masuk ke hati. Nah, setelah dekati akan menyerang pembuluh darah. Nah, dan seterusnya.
Nyamuk yang tadi pertama kali tadi akan menyebarkan ke orang-orang yang lain. Nah, kenapa malaria dapat dikatakan sakit menular? Karena dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan perantara nyamuk tadi. Jadi seperti itu. Kita masuk ke mengenal penyakit tidak menular. Nah, kalau tadi kita membahas penyakit yang bisa menular, kalau sekarang mengenal penyakit tidak menular. Yang pertama itu adalah sariawan. Sariawan juga disebut dengan stomatitis aptosa, atau sariawan adalah luka atau peradangan dan bibir dan dalam mulut yang dapat menimbulkan rasa sakit dan tidak nyaman. Nah, jadi apabila kita terkena sariawan, maka mulut kita akan terasa seperti tergores-gores oleh silet dan merasa tidak nyaman dan susah dalam melakukan mengunyah makanan. Sariawan seringkali dianggap sepele, namun dapat mengganggu saat penderita sedang makan, minum, atau berbicara. Gejala sariawan yang pertama adalah luka terkena sikat gigi. Nah, biasanya pada saat kita menyikat gigi itu harus hati-hati. Apabila menimbulkan luka, nah luka tersebut akan berpotensi menjadi sariawan. Yang kedua, mengkonsumsi minuman atau makanan panas. Nah, pada saat kita memakan dan minuman, kita harus memastikan dulu apakah minuman tersebut tidak terlalu panas. Apabila terlalu panas sehingga dapat membakar kulit dari lidah kita, maka juga akan berpotensi menjadi sariawan. Yang ketiga, alergi. Alergi ini berbagai macam, bisa disebabkan oleh makanan, bisa juga disebabkan oleh minuman. Yang keempat, kekurangan vitamin C dan zat besi. Nah, jadi pada saat kita terkena sariawan, itu kita mengalami yang namanya kekurangan vitamin C dan zat besi. Selanjutnya, kelainan pencernaan, kebersihan mulut tidak terjaga, dan kondisi tubuh yang tidak baik. Adapun 8 cara untuk mengatasi sariawan secara alami. Yang pertama adalah berkumur dengan air garam. Nah, jadi usahakan ketika kalian sudah terkena sariawan, usahakan berkumur dengan air garam. Itu akan mengurangi dari efek dari sariawan. Yang kedua, berkumur dengan air yang dicampur soda kue. Nah, di sini banyak yang belum tahu ya tips and triknya. Yang kedua itu adalah menggunakan soda kue. Yang ketiga, konsumsi yogurt untuk memenuhi kebutuhan zat besi dan vitamin C. Yang keempat, oleskan minyak kelapa. Yang kelima, oleskan madu. Yang keenam, kunyit dan temulawak. Yang ketujuh, konsumsi makanan yang mengandung vitamin B12 tinggi. Dan yang terakhir adalah konsumsi makanan mengandung vitamin C yang tinggi. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya, penyakit yang tidak menular adalah katarak. Katarak adalah suatu penyakit ketika lensa mata menjadi keruh dan berawan. Pada umumnya, katarak berkembang perlahan dan awalnya tidak terasa mengganggu. Namun lama-kelamaan, katarak akan mengganggu penglihatan dan membuat penglihatan merasa seperti melihat jendela berkabut, sulit menyetir, membaca, serta melakukan aktivitas sehari-hari. Gejala dari katarak tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, pandangan kabur seperti berkabut. Nah, jadi apabila kita kena penyakit katarak, pandangan kita akan kabur. Sama halnya seperti kita melihat di jendela dalam keadaan berkabut. Yang kedua, melihat lingkaran di sekeliling cahaya. Yang ketiga, pandangan ganda. Nah, jadi pada saat kita kena katarak, pandangan kita melihat suatu benda itu proyeksinya dia akan tampilan secara ganda. Yang keempat adalah penurunan penglihatan pada malam hari. Nah, jadi pada malam hari kita mengalami namanya penurunan penglihatan ketika kita terkena penyakit katarak. Rasa silau saat melihat lampu mobil, matahari, atau lampu. Yang selanjutnya, sering mengganti ukuran kacamata. Dan yang terakhir adalah warna di sekitar terlihat memudar. Nah, faktor risiko katarak yang pertama adalah katarak dapat terkena untuk usia lanjut di atas 40 tahun. Nah, biasanya juga katarak ini berisiko terhadap riwayat kekeluargaan atau gen. Yang ketiga, penyakit mata lainnya seperti glaukoma, uveitis, dan trauma. Nah, jadi di sini penyakit mata yang bisa menimbulkan risiko terkenanya katarak adalah glaukoma, uveitis, dan trauma. Kelainan sistematik seperti diabetes atau kencing manis dan kelainan metabolisme lainnya. Pengguna tetes mata secara rutin yang mengandung steroid. Nah, jadi usahakan pada saat kita menggunakan tetes mata harus sesuai dengan kebutuhan, jangan dilakukan secara terus-menerus karena itu akan menyebabkan faktor risiko terkena katarak lebih cepat. Yang kelima adalah kebiasaan merokok. Nah, jadi di sini merokok juga dapat menyebabkan penyakit katarak. Yang terakhir adalah paparan sinar ultraviolet. Nah, kita usahakan tidak langsung melihat paparan sinar ultraviolet secara langsung. Yang terakhir adalah penyakit stroke. Nah, stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu atau berkurang akibat penyumbatan stroke iskemik atau pecahnya pembuluh darah stroke
hemoragik. Tanpa darah, otak tidak akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi, sehingga sel-sel pada sebagian area otak akan mati. Nah, jadi pada dasarnya stroke ini adalah kekurangan oksigen yang diarahkan ke saluran pembuluh darah. Nah, yang bisa mengakibatkan sebuah stroke. Gejala dari stroke yang pertama adalah sakit kepala tiba-tiba. Nah, jadi pada saat kita terkena stroke itu adalah sakit kepala secara tiba-tiba, kehilangan keseimbangan, kelelahan, kehilangan kesadaran dan koma, penglihatan yang buram dan menghitam, mati rasa, serta adanya masalah dengan berbicara dan pendengaran. Biasanya untuk mati rasa tergantung dari jenis stroke-nya atau tergantung dari orang yang terkena stroke. Bisa mati rasa di bagian tangan, bagian kaki, atau pinggang ke bawah, ataupun keseluruhan. Jadi, oke, untuk hari ini cukup dulu materinya. Sekian dan terima kasih. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.